وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita langsung ke pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu kita memerlukan pengetahuan global maupun terperinci tentang 4 kaidah. Yang dengan 4 kaidah tersebut jadilah satu kitab bernama Al-Qawaid Al-Arba'. Kaidah pertama berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan tentu saja. Kaidah pertama, an ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Hal yang perlu diperhatikan, dan ini kaidah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya engkau harus mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi di masanya itu mereka muqirrun yaitu mereka mengikrarkan, mereka mengetahui dan mereka mengikrarkan dengan lisan mereka bahwasanya Allah adalah Khaliq dan Mudabbir. Allah adalah pencipta dan pengatur semesta. Ya. Jadi sisi kefitrahan mereka ada, yaitu fitrah dari segi rububiyah, fitrah dari segi tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwasanya kita ini manusia, kita diciptakan. Dan mereka bukan ateis. Mereka mengetahui tentang kekuasaan Allah terhadap semesta alam ini. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi pengetahuan dan pengikraran bahwasanya Allah adalah pencipta mereka dan pengatur semesta itu tidak serta-merta atau sekonyong-konyongnya memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Jadi tidak sekadar pengetahuan atau pengikraran bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Ya. Walaupun itu harus memang asas. Di luar kaum muslimin sekarang, dari bangsa Yahudi dan orang-orang yang beragama Nasrani, sekalipun akidah mereka rusak, ya, dan cabangnya kemudian pasti lebih rusak lagi, akidah mereka tidak benar, tapi secara fitrah mereka pun mengetahui bahwasanya
ada pencipta. Ya. Karena ini masalah fitrah, Pak. Masalah fitrah yang merupakan common sense untuk semua makhluk Allah Ta'ala, tanpa kecuali, bahkan binatang. Ya. Dalilnya di surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, tanya kepada mereka, siapakah yang memberi rizki kepada kalian? Rizki itu datang dari langit dan juga dari bumi. Siapa yang memberi? Siapa yang merizkikan? Amman yamliku as-sam'a wal absar. Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari tadinya mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mematikan padahal tadinya hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan perkara. Fasayaquluna Allah, mereka akan berkata Allah. Ini perkataan baik secara lisan maupun secara qalbu, di fitrah mereka. Iya, walaupun orang ateis. Ya. Karena fitrah mereka tetap pasti ada pengakuan di hati, walaupun di lisan berlawanan. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian sudah tahu begitu, afala tattaqun, kok kalian enggak bertakwa, enggak takut sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini dalil fitrah. Jadi faedahnya adalah gini, Pak. Seseorang tidak cukup mengklaim bahwasanya ada pencipta untuk muka bumi ini. Belum cukup. Belum cukup untuk menjadikan dia selamat dari api neraka. Sangat belum cukup. Dan belum cukup dia selamat dari keabadian di neraka. Belum cukup, karena dia belum masuk Islam. Betapa banyaknya orang-orang dan mungkin mayoritas kaum manusia ya, itu masih dalam fitrah mereka, yaitu bahwasanya ada pencipta untuk semua ini. Gak mungkin terjadi begitu saja ya. Di surat Luqman, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir nih. Ya. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Wahai Muhammad, barang siapa yang kufur, fala yahzunka kufruh, maka jangan kekufuran mereka itu membuatmu sedih. Ya. Maksudnya membuatmu sedih, jangan membuatmu berhenti dakwah, putus asa, jangan. Ya. Ini nasihat dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga pada kita. Barang siapa yang kufur di kalangan masyarakat kita misalnya, atau yang enggak mau menerima dakwah kita, maka jangan membuatmu bersedih sehingga stop dakwah, enggak. Ya. Kenapa? Ilaina marji'uhum, kepada kami tempat kembali mereka nanti. Kepada kami juga mereka akan kembali. Fanunabbi'uhum bima 'amilu, dan kami akan mewartakan kelak di hari akhir apa yang telah mereka lakukan. Ya. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada. Kemudian numatti'uhum qalila. Dan di sini kata Allah Ta'ala kepada buat kita semua, numatti'uhum qalila, kami membuat mereka tuh berenak-enak sedikit di dunia. Kita lihat ketika hal-hal yang bersifat ribawi ini dikuasai oleh orang-orang kafir, jelas itu. Ya, mereka lah pemrakarsanya, terutama Yahudi ya. Enak gak mereka dapat keuntungan? Enak jelas. Dari sisi kapitalisme benar-benar mereka merajai. Tapi ingat kata Allah, numatti'uhum qalila, kami bikin mereka enak-enakan sebentar, sedikit. Karena dunia ini sedikit, sebentar. Ya. Dan kelak akan hancur pasti. Iya. Wa zahuqal batil, gitu kan? Kebatilan pasti akan hancur. Segala sistem yang tidak sesuai syariat, walaupun sudah begitu masif dan kita secara manusia tidak bisa menghancurkannya, hanya Allah yang mampu menghancurkannya, pasti hancur. Kata Allah, numatti'uhum qalila, kami bikin mereka enak-enakan sebentar. Ya.
thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kemudian kami akan membuat mereka terseret ke azab yang ghalidh. Azab ghalidh itu keras, azab yang keras. Ini untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Pak. Tetapi kemudian Allah lanjutkan kalimatnya, wala in sa'altahum. Dan kalau kamu bertanya kepada mereka, itu orang-orang yang apa tadi? Yang kufur ya. Kemudian enak-enakan di dunia. Kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Allah. Atau minimal berkata ada pencipta langit dan bumi. Cuman saya enggak begitu tahu konsepnya siapa. Yang penting fitrahnya masih ada, bahwa saya langit dan bumi ini enggak begitu saja dengan teori bang gitu kan, Big Bang gitu kan. Enggak, dengan teori ateis seperti itu enggak. Fitrahnya mereka tahu ada yang menciptakan dengan peraturan-peraturan semesta ini. Ya. Jadi tadi apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau misalnya kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka pasti akan berkata apa? Allah. Kata Allah kemudian apa? Qul alhamdulillah. Katakan wahai Muhammad, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Benar pernyataan ini, Allah yang menciptakan. Tapi kata Allah apa? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi mereka tidak mengetahui. Coba sini lihat. Kok kayaknya terkesan kontra, Pak? Kata mereka yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi Allah berkata, tapi mereka enggak mengetahui. Loh, bukannya mereka bilang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Iya, tapi kata Allah mereka enggak la ya'lamun. Enggak mengilmui. Faham enggak di sini maksudnya? Mereka bilang Allah, tapi enggak mengilmui itu. Iya. Ibarat kalau misalnya bilang nih, ada orang bermaksiat dengan rizkinya gitu. Maksudnya misalnya dia punya mobil misalnya atau punya motor ya. Kemudian motor itu dibawa untuk boncengin perempuan yang bukan mahram atau pacarnya. Ya kan? Motor itu rezekiwan. Kita tanya kepada anak muda itu, Dek, ini motor ini sebenarnya rezeki dari Allah bukan? Jawabnya pasti iya. Enggak begitu, rezeki dari bapak saya. Iya, tapi rezeki dari Allah bukan? Ya, iya pasti gitu. Orang muslim bakal bilang gitu. Bahkan yang kafir sekalipun bakal bilang ini dari Tuhan saya, gitu kan? Iya. Iya kan? Dia tahu tapi dia enggak mengilmuinya, gitu maksudnya. Dia tahu itu rezeki dari Allah tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi dari pengetahuannya. Orang kalau misalnya punya pengetahuan tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan itu, dalam bahasa Al-Quran disebut tidak punya ilmu, tidak tahu. Karena apa bedanya? Orang yang tahu dengan yang tidak tahu dia nggak beramal, dan yang tahu dia nggak beramal, ya sama-sama nggak beramal. Ya ini sama-sama seperti orang yang nggak punya pengetahuan. Nah sekarang orang pada tahu mereka punya Tuhan, punya Rabb, punya sesembahan. Mereka tahu mereka diciptakan, tetapi mereka tidak beramal. Ini menunjukkan pengetahuan mereka tidak bermanfaat dan seolah-olah mereka seperti tidak punya pengetahuan, sama dengan binatang. Atau bahkan binatang lebih baik daripada mereka. Makanya kata Allah Ta'ala, bal ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Kenapa lebih buruk dari binatang ternak? Karena binatang itu sendiri pun berzikir kepada Allah. Ya, kodok diantaranya, jangkrik dan seluruh hewan, mereka tidak keluar dari fitrah mereka. Bahkan burung, Pak, burung itu bertawakal kepada Allah dalam mengais rizki. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian
ya kita kaum muslimin dan seluruh manusia, bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, ya. Sebenar-benar tawakal, benar tawakalnya kita, yaitu hati kita bersimpu daripada Allah dan menyandarkan perkara kepada Allah. Selagi kita berusaha karena kita punya daya semampunya, itu hakut tawakul, karena rukun tawakal adalah usaha dan ikhtiar dan doa. Kalau benar kita bertawakal seperti itu, la razaqakum, maka pasti Allah Ta'ala akan merizkikan kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Ta'ala memberi rizki kepada tayr. Tayr ini burung. Rasulullah SAW misalkan dengan burung, karena burung dimanapun ada, ya. Ya, di Arab juga ada, di tanah manapun ada, sehingga kita bisa mencernanya, bisa menalarkannya dan mengkiaskannya dengan baik. Kalau misalnya dikiaskan dengan bob misalnya, ya itu susah, kita kurang mengenal binatang bob yang di padang pasir. Tapi burung gimana sih karakternya? Taghdu himasa. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lapar. Binatang saja berikhtiar dan mencari sebab rizki. Mereka pun mengepakkan sayap untuk mencari makanan. Ini tawakalnya mereka. Dan mereka juga tahu bahwasanya Allah Ta'ala lah pencipta mereka. Jadi mereka serahkan urusan kepada Allah dan mereka terbang begitu saja. Dan Allah Ta'ala memberi mereka rizki, subhanallah. Ketemu aja tuh Pak. Padahal apakah mereka punya akal? Apa yang mereka andalkan? Hanya kepakan sayap dan speed, kecepatan saja. Udah itu aja. Dan penglihatan tentu saja. Udah. Tapi Allah kasih rizki. Dan kemudian taruhu bitona, dan keluar di sore hari dalam keadaan bitona, yaitu perut penuh, subhanallah. Itulah rizki dari Allah Azza wa Jalla kepada binatang. Itu binatang, ya, yang difahami bertawakal kepada Allah. Tetapi orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah, seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Fana'udzubillah. Maka sering dikiaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu seperti qiradah wal khanazir. Apa itu qiradah? Nah, kalau bahasa Jawanya itu ketek gitu loh, Pak. Apa itu ketek? Monyet dan semacamnya, kera. Wal khanazir dan babi. Memang ini sangat vulgar dan kasar kalau misalnya di bahasa manusia. Tapi ini kalam Allah Ta'ala. Allah yang menetapkannya. Ya, fana'udzubillah, kalau misalnya seseorang manusia sudah diciptakan khalaqnal insan ahsani taqwim, ya kan? Fi ahsani taqwim. Udah bagus bentuknya, ya. Tapi ternyata karena tidak memfungsikan bagusnya bentuk dan akal, maka Allah turunkan derajatnya lebih buruk daripada binatang. Fana'udzubillah. Itu tadi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Mereka bilang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Katakanlah alhamdulillah wahai Muhammad, tapi mereka tidak mengilmui apa yang mereka ketahui. Ya, jadi seseorang itu sebagaimana para ulama mengatakan, seseorang baru disebut sebagai alim atau faqih ketika dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Ibnul Jauzi memiliki banyak guru, ratusan atau mungkin ribuan. Tetapi kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wafat tahun 597-an, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, dari seluruh ulama guru saya yang saya belajar sama mereka, yang membuat saya terkesan hanyalah segelintir atau beberapa dari mereka yang mengamalkan ilmunya. Iya. Jadi sekaliber ulama di zaman dulu saja 6 Hijriah, ya, atau sekitarnya, itu banyak yang terkesan tidak mengamalkan ilmunya, apalagi di zaman sekarang. Ya. Dan ruh ulama atau ruh seorang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu beda dengan ruhnya seorang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan itu bisa dilihat oleh siapapun, bahkan orang awam. Iya. Bahkan orang awam yang gak punya
Tapi manusia pada dasarnya Allah berikan koneksi hati, melihat siapa-siapa yang benar orang ini dan siapa-siapa yang enggak. Ya. Siapa-siapa yang ngajarnya itu karena kepingin imbalan dari mad'u itu artinya audiens, ya. Dan siapa-siapa yang memang pengen memberi. Ya. Siapa-siapa yang hanya sekadar mengajar secara kognitif dan siapa-siapa yang mengajar namun ingin mentarbiyah. Tarbiyah itu mendidik, Pak. Itu orang awam, bukan hanya orang alim, tapi orang awam sejahil apapun dia bisa membaca dengan pandangan mata, insyaallah ini ustadz atau dai atau ulama ini atau kayak ini insyaallah bagus. Jelaskan apa bagusnya. Enggak tahu apa bagusnya, Anda enggak bisa jelasin. Tapi Anda rasa ini hati Anda tuh tenang sama dia. Gitu. Beda dengan misalnya yang kayak gini, aduh ya Allah, saya enggak bisa mau yang kayak fulan itu Ustaz fulan, enggak bisa, enggak tahu. Hati ini rasanya enggak pengen sama dia. Tapi yang ini insyaallah hati Anda tenang. Ini basirah yang Allah berikan kepada manusia walaupun awam. Ya. Rasulullah SAW itu sebenarnya diakui oleh lawan maupun kawan. Benar gak Pak? Benar. Orang Yahudi mengakui gak itu Muhammad Rasulullah? Mengakui Pak. Tapi apakah pengakuan mereka itu berkonsekuensi mereka jadi muslim gitu saja? Enggak, mereka gak mau jadi muslim. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak sendiri. Itu berarti tahu persis tuh. Dan mereka mengakui dengan akhlaknya Muhammad SAW, dengan tutur katanya, dengan bahasanya yang beda dengan bahasa kauman Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy yang musyrikun pun mereka juga mengakui, dan di antara mereka di malam hari ada yang nguping di rumahnya Rasul di kegelapan, ya, pengen ngedengerin Rasulullah baca Al-Quran, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW di sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal yang sebelumku dari para nabi dan rasul belum pernah diberikan 5 hal ini. Di antaranya, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku dibantu oleh Allah Ta'ala dengan perasaan takut dalam jarak sebulan. Apa maksudnya Pak? Maksudnya Rasulullah belum nyampe ke kota itu, dan baru nyampe dalam perjalanan sebulan, tapi kota itu orang-orangnya sudah merasakan ketakutan terhadap Rasulullah. Faham gak Pak maksudnya Pak? Atau gini Pak, kalau misalnya sampean, ya, atau jemaah masjid sini, ya, mau mengundang Ustadz Fulan, yang salah satu ustadz besar di tanah air, ya, atau Syekh Fulan, ya, misalnya, maksudnya bulan depan baru datang sini, bulan depan tuh, tapi untuk merasakan, sebulan lagi, paham gak maksudnya? Itu perasaan, sebulan lagi beliau datang, 3 minggu mendatang, 3 minggu lagi nih. Nah itu tuh, itu ada perasaan apa tuh? Itu Rasulullah seperti itu. Musuh-musuhnya itu merasakan ada ketakutan terhadap Rasulullah. Ya, tetapi tetap Rasulullah ada manusia. Kenapa? Diberikan karamah, diberikan kewibawaan. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling berilmu di antara manusia, dan yang paling mengamalkan ilmunya, dan yang paling patut dicontoh cara dakwahnya. Kan? Itulah Rasulullah. Sekarang jarak antara kita dengan Rasulullah berapa ratus tahun? Bukan berapa ratus, lebih dari 1000 tahun. Ya, Masya Allah. Lebih dari sekarang 1438. Ya, anggaplah udah 1426 atau sekian gitu ya. Tapi sampai sekarang ajarannya berkembang pesat. Masya Allah. Teman, ikhwan sekalian, antum jemaah sekalian di sini sholat berjamaah itu karena sunnah Rasul. Pada jenggotan karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada belajar agama karena ingin mengikuti sunnah Rasul. Subhanallah. Wibawanya sampai hari ini ada. Itulah keberkahan ilmu. Itulah Pak. Makanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu enggak berkah.
dan bahkan ditakutkan, naudzubillah, dan semoga Allah melindungi ana dan juga bapak sekalian dan juga akhwat sekalian, naudzubillah, dari hisab yang sangat buruk karena tidak mengamalkan ilmunya, dan itu berat. Ya, di dunia kita berat membawa ilmu, memikul ilmu ini berat sekali. Berat banget, Pak. Kalau disadari, ya. Tapi itu tadi sudah kaidah pertama tadi sudah. Ya. Yaitu apa tadi kaidah pertama? Perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, mereka itu ternyata juga percaya adanya pencipta dan pengatur semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang kedua, Pak, dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Annahum yaqulun, mereka ini berkata, Pak, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sekutu terhadap Allah, kepada para wali yang telah wafat misalnya, kepada penunggu ini penunggu itu gitu. Dan tidaklah kami menghadap kepada mereka, itu hal-hal yang gaib selain Allah Ta'ala, ya, kecuali karena kami pengen mencari kedekatan kepada Allah dan juga syafaat. Jadi, dan itu fenomena juga zaman sekarang, dan mohon untuk bapak-bapak agar insaf dan lapang dada dalam mendengar kalimat dari ana yang memang mungkin belum sempurna kalimatnya. Iya. Sesuatu yang bukan hanya terjadi di zaman sekarang, bahkan di zaman Nabi Lut alaihissalam, berhala itu ada yang berupa patung, ada yang berupa batu, dan ada yang berupa kuburan, atau bahkan berupa gambar semata. Kalau sekarang kan gampang mencetak gambar, gampang, Pak. Dan saya memohon kepada Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang kita jabarkan adalah yang Allah perlihatkan itu sebagai kebenaran. Adapun jika mungkin di antara jemaah mungkin ada yang berpandangan lain, maka semoga Allah Ta'ala tetap mempersatukan kita dan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ya. Jadi ketika syaitan kehilangan satu cara, maka syaitan akan berusaha mencari cara yang lainnya. Tentu kita tidak mungkin di antara kaum muslimin menyembah berhala, ada patung gitu kan, kemudian disembah, kasih sesajen, itu udah jelas bukan kita semua. Udah jelas itu. Tapi tentu syaitan tidak kehilangan cara. Karena memang Allah berikan kelebihan syaitan untuk seperti ini, menggoda manusia, menjerumuskan manusia dengan cara dan mereka. Maka kata Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti, lafalnya apa? Khutuwat. Khutuwat ini kan jamak, ya, bentuknya plural, enggak cuma satu. Dan khutuwat dari kata khutwah, yaitu artinya step, langkah demi langkah, kecil, langkah demi langkah. Ya, Pak? Berarti langkah kecil. Ya. Jadi syaitan itu kalau tidak bisa menghancurkan manusia dengan langkah besar, kecil-kecil dulu. Digoda dulu dari hal kecil. Entar makin besar godanya. Ketipu. Sampai ke kesyirikan. Fanaudzubillah. Awalnya tuh remeh, kecil kan. Ya, kecil, Pak. Nah, udah enggak mungkin kita nyembah patung. Tapi dari hal lain. Ketika kita cinta sama guru misalnya, ya, karena guru ini, ya, melalui dialah Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita, ya kan? Saya pertama kali mengenal agama melalui guru ini. Sayang gitu sama guru ini, ya, suka ngasih akhirnya. Kemudian suatu ketika guru ini wafat, makin perasa tuh hati tuh makin gitu, ya, makin, ya Allah, guru saya wafat. Mulai di situ tumbuh bibit-bibit imma fanatisme, ya, ghulu, tanattu', berlebihan dalam mencintai, dan syaitan kemudian menghiasi. Jadi ini perkara juga syaitan masuk di sini nih.
Jadi bukan hanya sekadar saya cinta sama guru saya. Iya, kita harus mencintai para guru. Bahkan ikhwan kita sekalian gitu kan. Tetapi hati-hati, ada batasan. Ya, kemudian dibikin apa? Fotonya dikenang, ya kan? Mulai itu dikenang, ini mengenang guru, pertama di dompet. Ya, kalau biasanya orang-orang pekerja-pekerja atau bapak-bapak itu, ikhwan-ikhwan, di dompet foto istrinya biar kangen sama istrinya ya. Ini foto gurunya gitu kan. Foto gurunya ya. Kemudian dipajang di rumah foto gurunya ya. Mulai nanti ada keyakinan-keyakinan baru ya. Itu setan mulai membisiki ini wallahi bukan hal yang remeh, Pak. Kalau mau kita sadari dan kalau kita mau berlapang dada dengan kalimat yang Anda bilang. Ya, dan saya enggak bermaksud kasar. Tapi saya bermaksud yuk kita sadari, Pak. Dan juga semoga Allah sadarkan saya juga. Mulai itu perlahan-lahan kan. Setan mentazin dan memberikan khutuwat, step by step, kecil demi kecil ya. Lama-lama jadi bukit ya kan. Mulai terjadi ghulu, berlebihan sampai lama-lama ada keyakinan guru ini masih bisa mendengar dia di alam nyata. Hai guru gitu kan. Kemudian dijawab oleh gurunya. Merasa dijawab gitu karena terbisikkan di kolbunya. Wahai guru, ada percakapan dan kedekatan emosional atau kedekatan spiritual gitu kan. Padahal itu yang jawab tuh syaitan. Itu bisa terjadi, Pak. Ya. Kemudian nanti ada di mimpi. Oh, datang gurunya. Wahai muridku, buatlah di kuburanku, ya. Padahal kuburannya tadi cuma gundukan tanah, enggak terurus, buat taruh kembang, wahai. Misalnya, mulai dari situ dulu. Kembang dulu, ya. Nanti bakal ada bisikan kemudian bikin apa disemenin atau dicorin atau semacamnya, terus lama-lama jadi apa? Jadi rumah, ya kan? Jadi ada bentuk rumah, ya. Padahal itu tasyabbuh dengan orang Nasara. Ya. Jelas itu Nabi SAW melarang kuburan itu dibangun menjadi bangunan, dilarang. Tapi akhirnya apa enggak? Dilakukan itu karena step by step. Ya, dilakukan. Kemudian ketika diberikan sunnah Nabi, ya ikhwan, bapak-bapak, ini dilarang sama Nabi SAW. Ya kan? Dilarang sama Nabi. Terus dilawan. Kenapa dilawan? Oh enggak. Ini petuah bapak-bapak kita. Hal seperti ini Bapak sekalian dan umat sekalian sudah ada di Al-Quran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, masih di surat Luqman aja kita cukupkan, surat Luqman. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia, dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat seperti ini. Ada yang yujadil, berdebat, mempermasalahkan hukum Allah Ta'ala bighairi ilm, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, tanpa kitab yang menerangkan. Terus apa dong petunjuknya? Apakah misalnya membangun rumah sebagai kuburan itu? Kuburan dibangun sebagai rumah megah, mewah, bahkan ada fotonya, foto yang meninggal itu. Nah, semoga Allah ampuni dan rahmati. Ya. Itu apa sih dasarnya? Apakah ilmu? Ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya? Dan apakah ada di Al-Quran? Apakah di hadis contoh dari Rasulullah seperti itu, Pak? Ya kan? Nah, kemudian apa kata Allah? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ma inna nasma yujadil fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ayo ikut apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini Rasulullah melarang seperti ini. Yuk ikuti Rasulullah yuk. Ayo Pak, ikuti Rasulullah Pak, yuk Pak. Apa kata mereka? Ya, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Oh, afwan, alafu. Kami hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi kami, yang kami temukan dari bapak-bapak kami. Ya. Persis enggak sama realita banyak di zaman sekarang, Pak? Kalau kita mau lapang dada sekali lagi. Allah Ta'ala kemudian mengatakan,
awalau kana syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Apa mereka enggak tahu kalau ternyata syaitan itu mengajak mereka ke azab neraka dengan cara seperti ini, yang kesannya itu ibadah, padahal ini melanggar jelas apa yang disebutkan oleh Nabi. Melanggar jelas. Ya Pak ya. Tapi kembali saya memohon kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada Bapak sekalian, dan juga kepada diri saya, agar kita berlapang dada dalam menangkap apa yang telah kita berikan ini. Ya. Mungkin ini pahit bagi sebagian ya, tapi kata Rasulullah, qulil haq walau kana murran. Bilang apa yang benar walaupun itu pahit. Karena sepahit-pahitnya dunia, selama itu kebenaran, insyaallah manis di akhirat, ya. Ya mohon maaf Bapak sekalian kalau misalnya mungkin kurang berkenan dengan pembahasan ini. Wallahu a'lam. Kemudian tadi orang-orang yang kufur di zaman Nabi SAW ini, ya, mereka mendekatkan diri kepada mayit, ya, yang sudah meninggal. Itu beralasan apa? Mencari kekerabatan dengan Allah, kedekatan, taqarrub ilallah, dan juga mencari syafaat. Yang kata mereka, ya ini orang soleh yang ada di kubur ini bisa, nantilah bisa menjadi pemberi syafaat di sisi Allah, menyelamatkan kita. Ya, itu sebagaimana di surat Az-Zumar, ya, di surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan wali, penolong selain Allah, itu mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali dengan tujuan agar mendekatkan diri kepada Allah sebagai penolong. Itu bentuk taqarrub. Dan ini merupakan talbis dari syaitan juga terhadap pemikiran. Ini syubhat. Kadang syubhat itu lebih buruk daripada syahwat, Pak. Syahwat itu mungkin masih zina, nyolong, ya kan? Tapi syubhat itu bisa mencapai kesyirikan besar. Iya, syubhat. Syubhat itu kan sesuatu yang samar, yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang berilmu. Nah ini kalau nggak pernah belajar, tapi ikut-ikutan, akan mudah kena syubhat. Belajar enggak, faham dalil enggak, tapi ikutan aja, bakal kena tuh. Dan baru sadar dan engeh nanti di akhirat. Kenapa kok kamu ikut-ikutan? Padahal sekarang zaman internet, buku banyak tercetak, kan? Hujah atas kita, naudzubillah. Jadi tidak mudah dalam mengarungi kehidupan ini, bukan sekedar kita ngasih anak makan, ngasih istri makan, ngasih nafkah, ngasih baju, bukan sekedar kita kerja, tapi ternyata banyak sekali hal setiap menit dan mungkin setiap detik yang harus kita pikirkan, dan semua harus kita nisbatkan dan sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Harus selalu seperti itu, ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan menghukumi antara mereka semua terhadap apa yang menjadi perselisihan ini. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kadzib, pendusta, dan yang kufur, ya. Tapi itu tadi pembahasan materi dari qawaid arba', kita untuk 2 kaidah saja. Sementara insyaallah pada bulan mendatang kita akan membaca tentang dalil syafaat, ya, dan tentang masalah syafaat insyaallah taala. Ini sudah sekitar 38 menit. Ya, Pak. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan karena ada sesi tanya jawab, ya. Dipersilahkan Bapak sekalian untuk kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Surat Luqman? Membangun gimana? Tentang apa Pak? Maaf. Oh, enggak, itu bukan di surat Luqmannya. Di surat Luqman ini tentang global sikap mereka. Adapun tentang masalah kubur biasanya di hadis. Di hadis. Bapak bisa
Saya anjurkan Pak, mungkin rekan yang lainnya mungkin punya kitab tauhid, ya. Dalam kitab tauhid itu ada beberapa dalil yang menyatakan seperti itu. Masalah membangun di atas kubur ini, ya, atau memegahkan kuburan. Ini coba bisa dilihat di kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada hadisnya, nanti akan disebutkan. Di ayat Al-Quran itu secara global. Nanti di hadis terperinci, jelas itu. Nanti di hadis ada jelas penyebutannya, ya. Di beberapa hadis bukan cuma satu. Jadi memang itu fungsinya hadis Pak, merinci apa yang diglobalkan Al-Quran. Nah di sini saya anjurkan mungkin Bapak bisa, mungkin teman-teman ada yang mungkin punya atau mungkin masjid ini punya kitab tauhid, boleh dipinjamkan atau ditunjukkan bagian pelarangan menjadikan kuburan aulia, kuburan para orang solihin sebagai masjid. Itu ada nanti dalil-dalilnya. Ya memang ada ittakhadhu qubur anbiya aulia, ittakhadhu qubur astagfirullah anbiyaihim masajid, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Astagfirullah, Anda lupa teksnya, lupa Pak, maaf. Tadi dihapus aja. Jadi itu ada di kitabnya. Saya anjurkan baca itu karena ada beberapa dalilnya dan insyaallah bermanfaat. Begitu Pak ya. Adapun di surat Luqman tadi itu di ayat keberapa? Saya enggak hafal nomor ayatnya Pak. Cuman boleh saya carikan. Itu surat Luqman boleh dibaca ayat ke 21 ya. Ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu mal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Itu masih umum, ya, untuk siapapun yang lebih mendahulukan tradisi dibandingkan dalil, ya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. Dan saya di sini demi Allah bukan bermaksud untuk sesuatu yang negatif, melainkan menyampaikan apa yang memang layak disampaikan. Dan ini lillahi ta'ala, ya. Apa yang berhak disampaikan dari kebenaran, bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak tertentu atau golongan tertentu, karena bagaimanapun tujuan kita adalah lillahi ta'ala, untuk Allah azza wa jalla dan untuk surga Allah. Dan semoga Allah berikan kita hidayah semua, baik anak ataupun kita semuanya. Baik Pak, seperti itu. Iya Pak. Pemakaman suatu apa Pak? Guru kita, ya. Iya Pak. Iya boleh, kalau misalnya hanya sekadar mendoakan silakan. Oh begitu Pak. Jadi alhamdulillah. Iya. Iya Pak. Iya saya paham. Alhamdulillah. Itu pada hakikatnya insyaallah enggak. Pada hakikatnya itu bagus ibadah dan merupakan salah satu bakti kita kepada guru, mendoakan beliau. Tetapi begini, permasalahan tidak sesimpel di situ Pak, ya. Begini Pak, kalau memang kuburan tersebut dibangun oleh murid-muridnya menjadi rumah dan dimegahkan, apalagi maaf dikomersilkan, ya. Itu baiknya jangan ke sana dan cukup kita doakan di masjid, minta sama Allah di antara azan dan qomat, setelah sholat, di sholat kita, di sholat malam kita, insya Allah banyak waktu dan tempat yang Allah sediakan untuk kita selain kubur tersebut untuk mendoakan beliau rahimahullah. Tempatnya sudah dibegitukan gitu loh masalahnya. Jadi baiknya jangan di situ karena sudah seperti itu tempatnya. Seandainya tempatnya masih normal kuburan, silahkan. Cuma kalau jauh di luar kota, saya pikir jangan. Kenapa Pak? Karena masih ada yang lebih dekat kuburan keluarga kita, yang lebih layak dikunjungi mungkin. Oh gitu. Saya tidak tahu itu Pak. Cuma begini, ayo kita lebih berpikir lapang dan juga lebih
mencontoh kepada salaf kita ya. Salaf kita para sahabat itu wallahu alam belum teriwayatkan dari mereka jauh-jauh safar ke kuburan walaupun itu guru mereka. Tapi mereka ziarah kubur, iya, ziarah kubur. Kadang mereka menangis juga di dekat kubur, iya, tetapi mereka tidak safar jauh-jauh ke mana gitu sampai meninggalkan keluarganya demi ziarah kubur tok. Tidak, tapi memang ada ulama-ulama mutaakhirin di kalangan abad 6 atau sekitarnya ya. Itu memang melakukan itu. Tapi sekali lagi baiknya ikutilah para sahabat. Lebih baik itu. Itu yang lebih selamat insyaallah. Takutnya begitu kesannya. Tetapi mudah-mudahan Allah beri hidayah semuanya. Karena niat masing-masing itu Allah yang lebih tahu. Ya. Dan kita berharap semoga Allah berikan kita semua dan juga kaum muslimin ini yang safar untuk ziarah kubur ini, semoga Allah beri hidayah semuanya. Dan semoga Allah kembalikan kita semua dengan kalimat yang sama, itu kalimat kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Begitu Pak. Ya. Ada lagi silakan. Bapak yang lain. Iya Pak, silakan. Silakan. Surat Yunus di Qawaid Arba, iya. Surat Yunus, sebentar saya lihat. Saya masalahnya itu enggak hafal nomor ya. Karena itu sulit juga hafal nomornya. Ayat Yunus tadi ayat 31 Pak. Kalau Luqman tadi ayat berapa tadi saya lupa lah, insyaallah. 21. Iya, seperti itu. Dalil fitrah. Ya, fitrah orang manusia. Silakan, Pak. Iya. Disampaikan ya di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, kata Rasulullah, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberikan 5 hal ya yang belum pernah diberikan pada nabi sebelumku. Yang pertama tadi apa? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Tadi udah saya jelaskan ya, udah cukup berarti ya. Dimenangkan, diberikan kewibawaan sampai satu bulan perjalanan itu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan diberikan kepadaku di syariat Muhammad ini bumi itu masjid dan tahur. Tanahnya suci dan menyucikan. Bisa paham, Pak? Sehingga kata Rasulullah, fa ayyuma rajulun min ummati adrokathu shalah falyusalli. Siapapun dari kita yang mau sholat, maka sholatlah dimanapun, di lapangan parkir itu, fadl, suci. Tapi kan udah ada masjid di dalam lah. Mau misalnya di jalan tol, kan macet, di rumput-rumput di samping jalan tol, boleh sholat situ. Ya, di lapangan boleh. Ya, cuman kalau bisa di masjid lah, gitu kan. Kalau darurat ya udah. Maksudnya sah sholat dimanapun kecuali di 3 tempat. Di kuburan, di tempat-tempat yang banyak najis atau yang sering dibuka aurat di dalamnya seperti WC, kamar mandi. Jadi kamar mandi bawah ini enggak boleh, walaupun itu tanah masjid. Ini wakaf bukan, Pak? Tanah wakaf. Walaupun tanah wakaf itu WC enggak boleh di situ salat. Dan yang ketiga di kandang atau tempat turunnya unta. Itu enggak boleh kita salat di daerah situ. Gitu. Di kandang kambing boleh enggak, Pak? Ya boleh. Karena kandang kambing suci. Kotoran kambing itu tidak najis. Itu pendapat yang lebih sahih, yang lebih benar, wallahu alam. Kemudian wa hillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untuk syariat Nabi Muhammad ini ghanimah. Ghanimah itu apa, Pak? Harta rampasan perang. Kalau di zaman Nabi sebelumnya dari dulu, kalau ada peperangan, itu ghanimah itu gini caranya. Ghanimah itu harta rampasan perang itu kan wajib setiap orang yang berperang ketika dia mendapatkan rampasan dari musuhnya harus dikumpulkan setelah sesi peperangan. Harus dikumpulkan semuanya. Enggak boleh ada yang nilep. Kalau nilep namanya harta ghulul namanya. Haram, harta ghulul. Kata Rasulullah SAW, la sadaqata
min ghulul, tidak sah sedekah dari harta hasil nilap dari rampasan perang. Nah, itu harus dikumpulkan. Dulu di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, itu nanti para nabinya, pemimpinnya, dah semua dikumpulkan. Nanti akan ada dari langit Allah kirim api, ya, atau semacam kilat atau api yang akan membakar atau menghanguskan harta rampasan perang itu, sehingga tidak ada yang dapat, tidak. Jadi mereka itu dulu di zaman dulu berperang itu nggak bakal dapat ghanimah, nggak. Adapun ada satu cerita hadis yang sahih. Seorang nabi bersama kaumnya berperang, kemudian menang. Ghanimah semua dikumpulkan. Kemudian datanglah seperti biasanya tadi kilat atau api, tapi api itu nggak mau menjilat barang-barang ini. Maka kemudian kata Nabi ini, ada di antara kalian yang berbuat ghulul. Ada di antara kalian yang nilap nih di kantongnya nih. Makanya api ini nggak mau menjilati harta rampasan perang ini. Maka kemudian ketahuan siapa yang nilap. Akhirnya ditaruh di situ baru kemudian hilang. Itu zaman dulu. Kalau sekarang udah ajaib banget kayak gitu kan. Tapi sekarang enggak. Sejak syariat Nabi Muhammad, ghanimah itu bisa buat manusia dengan taksimat atau pembagian yang ditentukan syariat. Dan juga sesuai ijtihad pemimpin. Itu yang ketiga ya. Yang pertama tadi apa yang pertama? Kewibawaan Rasulullah SAW membuat takut sampai sebulan perjalanan. Yang kedua, bumi itu masjid dan suci dan mensucikan. Ketiga tadi apa? Dihalalkan ghanimah untuk peperangan dan diberikan syafaat. Rasulullah akan memberikan syafaat. U'titu syafa'ah. Iya. Nanti kan para nabi bakal membelokkan syafaat ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa enggak sanggup, Nabi Isa enggak sanggup. Nabi Muhammad nanti yang Allah izinkan. Ya. Itu udah 4 ya. Yang kelima yang tidak ada di nabi sebelumnya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Adapun aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Jadi wallahu alam bisa dikatakan agama Islamnya Bani Israel itu khusus Bani Israel. Iya. Enggak mencakup ke bani-bani lainnya di Cina atau apa enggak. Kalau ada orang Cina ketika itu. Ya. Begitu. Agamanya agama berarti lebih bersifat ras mereka, ras sukunya mereka aja. Ya. Tapi apakah juga mendakwahkan? Ya, didakwahkan. Makanya Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan Firaun. Iya, disuruh oleh Allah Taala. Padahal Firaun Bani Israel bukan kaumnya juga, tapi orang Mesir juga didakwahin oleh Nabi Musa alaihissalam. Gimana Pak? Bisa dipahami Pak? Nah. Bapak biasa pakai sarung nggak Pak? Maaf. Biasa pakai sarung nggak Pak? Nah, terbiasa pakai sarung. Sarung, biasa pakai sarung. Biasa, ya udah. Saya ada hadiah Pak buat sampean, mau buat sampean Pak. Maaf tadi sampean berarti nggak dapat karena pertanyaannya cuma nomor doang ya. Jadi maaf ya. Ini pertanyaan insyaallah. Saya ada hadiah atlas baginda. Tolong di untuk Bapak juga Pak. Ayo. Alhamdulillah. Iya. Wah iya. Ini mungkin cukup sampai sini Pak. Cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan sampai sini dan saya sekali lagi mohon maaf jika mungkin pembahasan atau penjabaran saya kurang berkenan di hati sebagian dari kaum muslimin. Tapi saya mohon kepada Allah, tolong ya Allah berikan kami sikap lapang dada dan arinal haqqo haqqo, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Dan jangan hanya ditunjukkan melainkan ya Allah berikanlah rizki untuk kami untuk mengikuti kebenaran tersebut dan jauhilah ya Allah kami dari sifat mengingkari kebenaran dan kesombongan. Dan semoga Allah Ta'ala mempersatukan kita kaum muslimin di atas manhaj yang sahih sesuai dengan manhaj Rasulullah dan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga kita sama-sama bertemu insyaallah
di surga Allah dalam keadaan kolbu kita yang selamat dari penyakit, insyaallah. Allahumma amin. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.